Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehormatan suatu gereja sangat dipengaruhi oleh salah satunya. Bagaimana karakter para pelayan Tuhan di gereja itu. Bagaimana karakter para rohaniawan di dalam gereja itu. Bagaimana karakter para pemimpin di dalam gereja itu. Kalau misalnya ada anggota jemaat yang memiliki karakter buruk, mungkin dunia masih bisa memakluminya. Tapi ketika para pelayan Tuhan, para rohaniawan, para pemimpin gereja yang justru memiliki karakter buruk, itu akan menyebabkan seluruh dunia menghina gereja. Seluruh dunia akan mempermalukan gereja. Gereja menjadi tidak menarik bagi dunia. Dan gereja akan sangat kesulitan memenangkan dunia bagi Kristus. Betapa pentingnya para pelayan Tuhan di dalam gereja itu memiliki karakter unggul. Tentu karakter unggul para pelayan Tuhan bukan satu-satunya penentu. Selain para pelayan Tuhan itu memiliki karakter yang unggul, mereka juga tentu harus memiliki misalnya pengetahuan tentang apa tugas tanggung jawab utama dia sebagai pelayan Tuhan. Nah, itulah topik yang akan kita renungkan di kali ini di dalam surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini kami akan mempelajari, merenungkan lagi firman-Mu yang suci. Tapi kami mohon Bapa, berilah kami hikmat untuk terus mengerti firman-Mu yang suci dan kesanggupan untuk menjalankan firman-Mu itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca Titus pasal 1 seluruh ayat. Tapi kali ini saya akan membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia Sederhana. Sekali lagi saya akan membaca dari versi Alkitab Bahasa Indonesia Sederhana. Ditulis begini. Anakku Titus, saya Paulus menulis surat ini sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Saya dipilih dan diutus untuk menolong orang-orang pilihan Allah supaya menjadi kuat dalam iman mereka. Saya juga harus membimbing mereka supaya mengenal ajaran yang benar yang diajarkan oleh agama kita. Ajaran itu berdasarkan harapan bahwa kita akan menerima hidup sejati dan kekal. Allah sudah menjanjikan hidup itu sebelum permulaan zaman, dan Allah tidak mungkin berdusta. Pada waktu yang tepat, Allah menyatakan janjinya itu dalam pesannya. Pesan itu sudah dipercayakan kepada saya, dan saya memberitakannya atas perintah Allah penyelamat kita. Titus, engkau adalah sungguh-sungguh anak saya, sebab engkau dan saya sama-sama sudah percaya kepada Kristus. Saya mengharap semoga Allah Bapa dan Kristus Yesus Raja Penyelamat kita memberi berkat dan sejahtera kepadamu. Saya meninggalkan engkau di Kreta supaya engkau dapat mengurus hal-hal yang masih perlu diatur. Juga supaya engkau mengangkat pemimpin-pemimpin jemaat di setiap kota. Dan ingatlah akan petunjuk-petunjuk saya ini. Seorang pemimpin jemaat hendaklah seorang yang tanpa cela. Ia harus mempunyai hanya seorang istri. Anak-anaknya harus sudah percaya kepada Kristus dan bukan yang dikenal sebagai anak berandal dan yang tidak bisa diatur. Penilik jemaat adalah orang yang mengurus pekerjaan Allah. Ia tidak boleh bercela. Ia tidak boleh sombong dan pemarah, atau pemabuk, atau suka berkelahi, atau mata duitan. Ia harus senang menerima orang di rumahnya, suka akan hal-hal yang baik, dapat menahan diri, jujur, suci, dan tertib. Ia harus berpegang teguh pada ajaran yang dapat dipercaya, seperti yang sudah diajarkan kepadanya. Dengan demikian,
ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran yang benar dan menunjukkan kesalahan orang-orang yang menentangnya. Sebab banyak orang yang suka memberontak, terutama orang-orang yang tadinya beragama Yahudi. Mereka menipu orang lain dengan omong kosong mereka. Orang-orang seperti itu harus ditutup mulutnya, sebab mereka mengacaukan banyak keluarga dengan ajaran-ajaran yang tidak-tidak. Mereka melakukan itu hanya karena mau mencari untung yang tidak pantas. Pernah seorang nabi mereka sendiri yang berasal dari Kreta juga berkata, orang-orang Kreta selalu berbohong dan seperti binatang buas yang rakus dan pemalas. Apa yang dikatakan oleh nabi itu memang benar. Itu sebabnya engkau harus menegur mereka dengan tegas, supaya mereka tetap berpegang pada ajaran yang benar, dan tidak lagi berpegang pada dongeng-dongeng Yahudi atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang menolak ajaran yang benar itu. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang suci, tetapi bagi orang-orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah, padahal perbuatan mereka menyangkalnya. Mereka menjijikkan dan mereka tidak mau taat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Nah, terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16 ini paling kurang membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama, ayat 1 dan ayat 1 sampai 4 itu kita selain mendapat penjelasan dari Rasul Paulus tentang siapa dia, tapi juga yang menarik untuk kita perhatikan di situ adalah ayat 1 sampai ayat 4 itu menurut saya lebih banyak bicara tentang bagaimana atau apa tanggung jawab utama menjadi pelayan Tuhan. Sebagaimana kita meneladani itu dari Rasul Paulus. Lalu ayat 5 sampai ayat 9 itu bicara lebih banyak tentang karakter para pelayan Tuhan. Lalu nanti mulai ayat 10 sampai selesai ayat 16, menurut pendapat saya itu lebih banyak bicara tentang tantangan-tantangan yang utama di dalam gereja dan bagaimana para pelayan Tuhan bersikap terhadap tantangan-tantangan utama gereja itu. Nah, ayat 1 sampai ayat 4 bicara tentang apa? Sekali lagi bicara tentang bagaimana kita boleh belajar dari keteladanan Rasul Paulus. Dia sadar betul tentang apa tanggung jawab utama dia sebagai pelayan Tuhan. Nah, di sini disebutkan 3 kata kunci penting kalau saudara perhatikan. Yang pertama, sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Yesus Kristus, dan ini harus menjadi kesadaran kita para pelayan Tuhan, para rohaniawan, para pemimpin gereja di masa kini dan di sepanjang masa, tentang tanggung jawab yang penting ini. Ada 3 hal yang disebutkan di sini. Pertama, sebagai hamba Allah, Rasul Paulus berkata dia punya tanggung jawab untuk memelihara iman orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Yang kedua, dia juga bertanggung jawab untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang benar, mengajarkan ajaran-ajaran yang benar kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu. Yang ketiga, dia bertanggung jawab untuk terus memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Nah, 2 hal pertama itu dilakukan kepada orang yang sudah percaya, yaitu memelihara iman. Yang kedua, mengajarkan doktrin. Itu bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, yaitu memberitakan Injil, itu ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang belum hidup dalam Kristus. Jadi, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pun, orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berarti
hamba-hamba Tuhan selesai tugas terhadap mereka. Ibarat bayi yang baru lahir, setelah dia lahir, dia butuh bertumbuh. Dan karena itu dia perlu dipelihara, dia perlu diberi makan. Demikian secara rohani. Orang-orang yang baru saja dilahir barukan secara rohani di dalam Kristus, maka tugas tanggung jawab para pelayan Tuhan adalah bagaimana dia harus tetap dipelihara dan kepadanya harus diajarkan segala sesuatu ajaran, doktrin-doktrin yang benar. Maka saya pernah mengatakan kalimat begini, saudara. Untuk selamat kita perlu iman. Tapi untuk bertumbuh kita perlu doktrin dan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Jadi percaya kepada Yesus Kristus itu baru langkah awal. Itu baru permulaan hidup baru. Setelah itu proses yang harus dilalui adalah setelah beriman, dia harus bertumbuh. Nah, salah satu tanggung jawab penting para pelayan Tuhan adalah memastikan bagaimana orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang di dalam gereja itu, tidak berhenti pada menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tapi maju pada langkah-langkah selanjutnya adalah dari hari ke hari terus mengerti, terus bertumbuh dalam doktrin yang benar, dalam ajaran-ajaran yang benar. Itu yang dilakukan oleh Paulus supaya imannya tetap terpelihara, supaya dia mengerti doktrin-doktrin yang benar. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini terabaikan di dalam gereja. Doktrin menjadi tidak penting. Pengajaran-pengajaran yang bersifat doktrinal dari Alkitab menjadi terabaikan. Padahal saya ingat kata-kata pendeta Stephen Tong, dia bilang begini, gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Karena itu saya mengajak kita secara khusus para rohaniawan, teman-teman pelayan Tuhan, mari kita jangan mengabaikan aspek ini. Sangat prihatin ketika kita melihat ada banyak gereja yang kelihatan banyak kegiatan, kelihatan begitu sibuk. Tapi kegiatan dan kesibukan itu tidak berpusat dan tidak berfokus pada membawa orang bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman. Maka saya pernah mengatakan, kita harusnya sangat prihatin ketika melihat gereja yang terlalu kaya ritual tapi miskin spiritual. Nah, karena itu Paulus menginspirasi kita para pelayan Tuhan adalah bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang sudah beriman itu harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Harus terus bertumbuh dalam pengetahuan tentang kebenaran. Tapi itu hal yang menyangkut internal. Yang ketiga yang Paulus ingatkan adalah bagaimana dia menjadi pelayan Tuhan yang juga terus-menerus sibuk dengan pemberitaan Injil. Untuk terus memberitakan Kristus kepada semua orang, untuk membawa jiwa satu demi satu kepada Kristus. Penginjilan adalah memproklamasikan tentang Kristus. Penginjilan tidak boleh diganti dengan apapun. Kadang-kadang ketika kita melihat di dalam gereja, kadang-kadang ada pemahaman-pemahaman yang salah. Tidak sedikit juga para rohaniawan, para pelayan Tuhan yang bilang begini, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itulah penginjilan kita. Itu pemahaman yang salah. Ada seorang penulis buku namanya Mark Dever. Dia menulis buku yang sangat bagus. Judulnya adalah 9 tanda gereja yang sehat. Salah satu tanda gereja yang sehat, kata Mark Dever, adalah gereja yang memberitakan Injil. Lalu Mark Dever bilang begini, penginjilan tidak boleh diganti dengan apapun. Perbuatan baik harus tetap kita jalankan. Diakonia harus tetap kita jalankan. Tapi penginjilan tidak boleh diganti dengan apapun. Perbuatan baik tidak boleh menggantikan penginjilan. Penginjilan tidak boleh diganti dengan perbuatan baik. Penginjilan adalah proklamasi kepada semua orang tentang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan adalah berita yang harus terus disampaikan. Penginjilan bukan membujuk orang untuk menjadi pengikut Kristus. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi penginjilan adalah
memberitahu dengan penuh cinta kasih kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa hanya Yesus Kristus yang sanggup menghapus dosa kita. Bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh jaminan kehidupan kekal. Itulah yang harus menjadi tugas gereja. Gereja tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Kadang-kadang di dalam dunia yang sekarang ini, ketika makin kuatnya dorongan untuk menghormati pluralisme agama, tapi ada bahaya yang muncul, yaitu menghentikan penginjilan. Penghormatan kita terhadap pluralisme agama harus tetap jalan, tetapi tidak boleh menghentikan penginjilan. Selama kita mengerti tentang apa arti penginjilan sebagaimana yang saya katakan tadi. Penginjilan tidak memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Penginjilan juga bukan membujuk orang menjadi pengikut Kristus. Tapi penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih. Mark Dever mengatakan penginjilan adalah sekedar memberitahu dengan penuh cinta kasih tentang Kristus. Orang itu percaya atau tidak, ini adalah persoalan supranatural Allah. Pertobatan adalah tindakan supranatural Allah. Maka tugas gereja adalah sekedar memberitakan Injil. Tapi bukan asal-asal. Sebagai penginjil, kita harus mati-matian memberitakan Injil. Kita tidak boleh main-main. Tetapi pertobatan itu adalah tindakan supranatural Allah. Artinya begini. Ketika kita sudah setia memberitakan Injil, lalu orang-orang yang kita injili tidak bertobat, itu bukan kegagalan. Mark Dever mengatakan begini. Kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat. Tapi kegagalan penginjilan terletak pada saat kita tidak lagi setia memberitakan Injil. Sekali lagi, kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat. Kegagalan penginjilan terletak pada saat kita tidak lagi setia memberitakan Injil. Jadi tugas kita adalah setia saja memberitakan Injil. Karena pada akhirnya misalnya di Korintus, Paulus pernah mengatakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya, tugas kita menanam atau menyiram, pertumbuhannya kita serahkan kepada Allah. Injil yang sama, metodenya sama, penginjilnya sama, polanya sama. Tapi bisa saja menyebabkan reaksi yang berbeda. Injil sejati memang tidak selalu akan diterima. Karena misalnya ketika kita membandingkan dengan perumpamaan tentang penabur atau benih yang jatuh yang ditaburkan sebagaimana yang diceritakan oleh Yesus Kristus. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu, ada benih yang jatuh di tanah bersemak duri, ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Jadi benihnya sama, metodenya sama, penaburnya sama, tapi reaksinya mungkin bisa berbeda. Mungkin gagal, mungkin ditolak, tapi mungkin juga diterima. Nah, penginjilan, kalau mengulang apa yang dikatakan oleh Mark Dever saya katakan tadi, tugas kita adalah beritakan saja dengan penuh cinta kasih kepada semua orang bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kita harusnya bersyukur di zaman ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya percaya Tuhan sudah menolong gereja termasuk boleh menggunakan sarana-sarana internet untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa bagi Kristus. Nah, itu tiga tugas utama yang harusnya disadari oleh para pelayan Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi, penginjilan untuk semua orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang di luar gereja? Tidak tentu. Sangat mungkin ada orang-orang yang sudah Kristen secara agamawi, tapi dia sebenarnya belum percaya kepada Yesus Kristus. Dia belum menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka penginjilan itu tetap harus dijalankan kepada semua orang. Terhadap orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ada tugas dua hal yang disampaikan oleh Paulus, yaitu bagaimana hamba-hamba Tuhan tetap memelihara mereka dalam iman
supaya mereka terus bertumbuh. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka doktrin-doktrin yang benar, ajaran-ajaran yang benar. Nah, itu yang dijelaskan secara singkat di ayat 1 sampai ayat 4. Lalu mulai ayat 5 secara lebih jelas sebenarnya di ayat 6 sampai ayat 9 itu mulai bicara tentang bagaimana pesan Rasul Paulus kepada Titus supaya dia selama di Kreta itu mengangkat pemimpin-pemimpin gereja, penatua-penatua, penilik-penilik jemaat di setiap kota untuk memimpin gereja. Kita belajar bahwa mengurus gereja tidak boleh dengan prinsip one man show. Paulus mendorong Titus. Dia tidak mungkin memimpin seluruh gereja. Dia harus mendelegasikan. Dia harus meraih lebih banyak orang, melibatkan lebih banyak orang untuk mengurus gereja, untuk memimpin gereja. Ini sebenarnya memberi prinsip penting kepada kita. Jangan pernah ada orang, pelayan Tuhan, pemimpin gereja yang punya konsep one man show. Dia kira dia mampu sendiri. Lalu segala sesuatu urusan dalam gereja dicengkeram oleh dia. Dia tidak mau membagi-bagi. Karena dia merasa dia paling bisa, paling mampu. Nah, ini yang akan menyebabkan kerusakan di dalam gereja. Gereja menjadi sehat ketika pemimpin-pemimpin gereja tidak pernah berpikir one man show. Nah, saudara-saudara, tapi di ayat 6 sampai 9 itu ada yang menarik, sebagaimana saya katakan di awal tadi, adalah Paulus memberi pesan kepada Timotius supaya ketika dia mengangkat pemimpin-pemimpin gereja di kota-kota di Pulau Kreta itu, ada karakter-karakter unggul yang harus dimiliki oleh mereka. Saya mencatat paling kurang, saudara perhatikan di situ, ada 14. Paling kurang ada 14 karakter unggul yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan di dalam gereja di Kreta, tapi saya kira ini akan terus menjadi pesan bagi gereja sepanjang zaman. Apa 14 karakter itu? Misalnya kalau saudara perhatikan, yang pertama dikatakan seorang pemimpin gereja, seorang pelayan Tuhan, seorang penatua, seorang penilik jemaat, seorang pemimpin gereja lokal. Yang pertama disebutkan adalah dia tidak boleh bercacat. Dia tidak bercela. Apa artinya kata-kata itu? Siapa di dunia ini yang tidak bercacat, yang tidak bercela? Selain Yesus Kristus. Ini kata-kata yang mari kita pikirkan. Tapi saya membaca dari komentar Matthew Henry, dia bilang begini. Tentu ketika kita memahami yang tidak bercacat itu, kita tidak dalam rangka mengatakan bahwa dia betul-betul tidak ada celah sedikit pun. Faktanya bahwa tidak ada orang seperti itu di dunia ini selain Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus pun yang sudah sempurna dalam kemanusiaannya selalu saja dicela, selalu saja dicerca, selalu saja dihina, selalu saja dipersalahkan, selalu saja disalah mengerti. Maka Matthew Henry bilang yang dimaksud dengan tidak bercacat atau tidak bercela di sini adalah jangan sampai dia memang secara sengaja atau memang diketahui oleh semua orang, bahkan orang-orang di luar gereja tahu bahwa dia adalah orang yang memiliki kesalahan yang besar sehingga membuat dia sulit untuk memimpin gereja. Dia sulit untuk mengurus rumah Allah. Dia sulit untuk menjadi teladan bagi orang lain. Artinya kalaupun dia ada kekurangan, jangan sampai kekurangan atau katakanlah kesalahan itu terlalu besar, terlalu mendominasi, terlalu kentara. Tidak ada orang yang tidak bercela. Sejalan dengan itu saya ingat kata-kata John Calvin, sang reformator gereja. John Calvin pernah mengatakan kalimat begini, orang suci bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang suci adalah orang yang memiliki
kepekaan paling besar terhadap dosa paling kecil. Nah, ini menarik untuk dipikirkan. Orang suci bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang suci adalah orang yang memiliki kepekaan paling besar terhadap dosa paling kecil. Artinya dia berusaha untuk tidak secara sadar dan tidak secara sengaja melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Mungkin dia ada dosa, mungkin dia ada kekurangan. Tapi jangan sampai itu terlalu dominan, terlalu kentara, terlalu vulgar. Dan menyebabkan dia justru akan dihina, akan dicela, akan selalu dihujat oleh orang di dalam gereja maupun orang-orang di luar gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter yang kedua adalah seorang pemimpin gereja, seorang pelayan Tuhan haruslah orang yang hidup di dalam pernikahan yang kudus. Keluarganya kudus. Keluarganya keluarga yang patut diteladani. Di sini dikatakan dia hanya punya satu istri. Yang kedua, anak-anaknya adalah anak-anak yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Bukan anak-anak berandal, bukan anak-anak yang susah diatur, bukan anak-anak yang nakal. Jadi hal yang kedua yang ditekankan apa? Seorang pelayan Tuhan haruslah seorang yang hidup di dalam keluarga yang benar. Hidup di dalam prinsip keluarga yang kudus. Dia hanya punya satu istri. Nah, dalam kaitan dengan kondisi waktu itu, mungkin saja karena memang pada waktu itu poligami dianggap biasa. Laki-laki yang punya istri lebih dari satu itu dianggap biasa. Laki-laki yang tidak mementingkan kekudusan seksual dalam kebudayaan Yunani itu dianggap tidak apa-apa. Sambil dia punya istri, sambil dia juga sesekali waktu dia pergi cari pelacur, dia tidak mementingkan kekudusan seksual, itu dianggap tidak apa-apa. Tapi ketika Paulus memberi pesan kepada Titus, pemimpin-pemimpin gereja tidak boleh seperti itu. Dia harus punya reputasi pernikahan yang baik. Dia tidak boleh poligami. Atau ada juga penafsir yang mengatakan dia tidak boleh misalnya menikah 2 kali karena misalnya dia pernah menceraikan istrinya. Artinya dia hanya 1 kali menikah. Dia tidak menceraikan istrinya. Kecuali mungkin kalau istrinya sudah meninggal. Tapi dia menceraikan istrinya lalu menikah lagi. Yang berikut adalah anak-anaknya hidup dalam kesalehan. Hidup dalam iman yang benar. Hidup dengan tertib. Karena kalau seorang pelayan Tuhan tidak bisa mengurus rumah tangganya, bagaimana dia harus mengurus rumah Allah? Kalau keluarganya tidak dapat dia urus, bagaimana dia akan mengurus keluarga kerajaan Allah? Maka ini menjadi penting. Yang ketiga adalah dia bukan seorang yang angkuh. Dalam terjemahan sederhana dikatakan dia bukan orang sombong. Yang keempat, dia bukan pemberang atau cepat naik darah. Yang kelima, dia bukan seorang peminum atau pemabuk. Saya kira ini jelas. Yang keenam, dia bukan seorang pemarah atau suka berkelahi. Yang ketujuh, dia bukan orang yang serakah atau mata duitan. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang mengabaikan prinsip-prinsip ini atau sebaliknya dari jemaat mengkompromikan hal-hal ini. Dia suka memberi tumpangan atau dengan kata lain senang menerima orang di rumahnya. Pada zaman itu saudara tahu penginapan-penginapan di zaman itu biasanya justru menjadi sarang prostitusi, menjadi sarang pelacuran. Nah, ketika misalnya Paulus menjelaskan ini, bisa saja para penafsir mengatakan maksudnya adalah orang-orang Kristen, secara khusus pelayan-pelayan Kristen, harus juga bersedia membuka rumahnya untuk menjadi tempat menginap orang-orang yang misalnya melakukan perjalanan misi, atau orang-orang Kristen yang dikejar ke sana kemari, akhirnya mereka harus mencari tempat untuk menginap. Maka para pelayan Tuhan harus menjadi contoh, harus menjadi teladan dalam hal bersedia menjadikan rumahnya untuk menjadi tempat menumpang. Artinya dia tidak egois.
Yang ke-9, dia suka akan yang baik. Yang ke-10 dikatakan dia bijaksana. Yang ke-11, dia adil. Atau dalam terjemahan sederhana, dia jujur. 12, dia seorang yang saleh. Ke-13, dia dapat menguasai diri. 14, dia berpegang pada perkataan yang benar atau sesuai dengan ajaran-ajaran yang benar. Ini karakter unggul yang harus dimiliki oleh para pelayan Tuhan. Mari kita memikirkan ulang. Kalau misalnya di antara kita atau di dalam gereja-gereja masih ada pelayan-pelayan Tuhan seperti itu. Harusnya ketika kita membaca ini, mari kita dengan rendah hati bertobat. Kita kembali kepada gereja yang harus murni sebagaimana firman Tuhan. Nah, itu yang dijelaskan secara singkat di ayat 6 sampai ayat 9. Lalu mulai ayat 10 sampai selesai ayat 16. Bagi saya ini membicarakan tentang tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh gereja. Tidak hanya gereja-gereja yang ada di Kreta pada waktu itu, tapi juga gereja sepanjang masa sampai gereja hari ini. Apa itu? Yaitu adanya pengajaran-pengajaran sesat yang merusak gereja, menghancurkan gereja dengan berbagai macam modus, dengan berbagai macam cara. Nah, karena itu bagian ini mengingatkan bagaimana para pelayan Tuhan bersikap terhadap tantangan-tantangan utama dalam gereja itu. Saya berpikir bahwa tantangan utama gereja bukan kekurangan uang. Tantangan utama gereja adalah menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, kalau saudara pernah perhatikan, bahwa iblis memang berusaha juga untuk terus merusak gereja. Dan cara-cara yang dilakukan oleh iblis itu dia tidak main-main, karena antara lain yang dia gunakan adalah dia menunggangi orang-orang yang seolah-olah tampil seperti hamba Tuhan, tampil seperti rohaniawan, tampil seperti rasul. Tapi sebetulnya kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus, mereka adalah pelayan-pelayan iblis yang menyamar sebagai pelayan-pelayan Kristus. Nah, itu yang terjadi di gereja-gereja di Kreta juga. Ada orang-orang yang telah menyusup dengan ajaran-ajaran sesatnya. Mereka masih berpegang pada ajaran-ajaran ritual orang Yahudi. Misalnya soal makan minum, soal sunat, dan yang lain-lain. Jadi seolah-olah ada ajaran-ajaran yang menerobos ke dalam gereja yang mengingkari finalitas Kristus. Beriman kepada Kristus tidak cukup. Maka orang-orang yang dulunya beragama Yahudi tapi kemudian telah menjadi Kristen, mereka mengatakan selain percaya Yesus Kristus harus tetap menjalankan ritual-ritual yang diatur dalam hukum Taurat. Hukum Taurat selalu bermakna ganda. Hukum Taurat dalam pengertian hukum moral dan hukum Taurat dalam pengertian hukum ritual. Secara moral hukum Taurat masih harus tetap dijalankan, tapi secara ritual itu tidak boleh. Misalnya, tidak cukup untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mereka misalnya harus disunat. Mereka harus misalnya membatasi diri pada makanan-makanan tertentu. Sampai hari ini masih ada gereja-gereja seperti itu. Kalau misalnya kita percaya Yesus Kristus tapi tidak memperhatikan mana makanan halal, mana makanan haram, nah kita sembarangan, kita tidak mungkin diselamatkan. Itu ajaran-ajaran sesat yang menerobos ke dalam gereja. Maka Paulus bilang, hadapilah mereka. Tapi ada yang menarik yang Paulus katakan adalah pengajaran-pengajaran mereka selain sesat, selain merusak jemaat, tapi juga perhatikan di sini. Mereka pengajar-pengajar sesat itu memang melakukan itu karena mereka mau cari untung dengan cara-cara yang tidak benar. Mereka mencari uang, mereka membisniskan pelayanan, mereka membisniskan Injil. Mereka naik ke atas mimbar, mereka menggunakan sarana-sarana pelayanan, tapi tujuan mereka untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, karena itu di awal tadi sudah dijelaskan, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan adalah jangan dia mata duitan. Jangan fokus pelayanannya, motivasi pelayanannya untuk dapat uang, dapat duit, dapat sampul. Ini merusak gereja. Dan karena itu Rasul Paulus menekankan, mendorong Timotius
Hadapilah mereka. Tutup mulut mereka. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran, dengan berani menegur mereka dengan keras. Jadi Matthew Henry pernah bilang begini, kalau misalnya ada jemaat yang misalnya berbuat salah, mereka harus ditegur sesuai takaran kesalahan, sesuai takaran dosa mereka. Tapi ketika ada orang yang menjadi pengajar, ada orang yang menjadi pelayan Tuhan, mereka melakukan kesalahan, mereka harus ditegur dengan keras. Karena dampak dari kesalahan mereka, dampak dari penyesatan gereja, dampak dari penyesatan yang mereka lakukan itu luar biasa merusak gereja. Maka tidak boleh kompromi. Berapa banyak dalam kehidupan gereja sekarang, kadang-kadang kita mengkompromikan, bahkan sesama hamba Tuhan. Kadang-kadang sudah tahu ada hamba Tuhan yang lain melakukan kesalahan, tapi demi menjaga satu korps, katakanlah seperti itu, mereka tidak menegur. Harusnya Paulus bilang, engkau sebagai pelayan Tuhan, dan ingatkan pemimpin-pemimpin gereja, mereka harus dengan berani menolak ajaran-ajaran yang sesat itu. Engkau harus mengajarkan ajaran-ajaran yang benar supaya mereka tahu, supaya jemaat tahu, supaya pelayan-pelayan Tuhan tahu mana ajaran benar, mana ajaran salah, mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang merusak. Tapi juga harus punya keberanian untuk menegur penyesat-penyesat itu. Tapi motivasi menegur apa? Bukan untuk menghancurkan mereka, bukan untuk mempermalukan mereka, tapi supaya mereka dikembalikan kepada ajaran yang benar. Nah, ini prinsip yang menarik. Kalau saudara punya pengertian tentang doktrin yang benar, saudara punya keberanian untuk menegur orang-orang yang sengaja menyelewengkan ajaran-ajaran dalam gereja dengan motivasi-motivasi mereka yang salah, saudara juga harus memiliki motivasi yang murni. Tegur kesalahan, tegur penyesat-penyesat dalam gereja, bukan untuk menghancurkan mereka, bukan untuk mempermalukan mereka, tapi untuk mengembalikan mereka kepada ajaran yang benar. Ini hal yang harus diperhatikan. Nah, supaya gereja tetap menjadi lebih sehat. Saya kira itu hal-hal yang boleh diperhatikan dari bagian ini. Semoga ini terus menginspirasi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.